Hari ini kita akan bicara mengenai sistem pompa. Ya, skrinnya sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah Terlihat, Pak. Oke, baik mahasiswa sekalian, pada materi sistem pompa ini nanti yang akan saya bahas yang pertama adalah jenis-jenis pompa. Dalam hal ini pompa di bangunan sederhana atau di rumah tinggal. Ya, kemudian yang kedua adalah teknis, ya, teknis pemasangan. Yang ketiga adalah cara melihat, cara menentukan pompa. Dan yang keempat adalah menghitung head pada pompa. Ya, jadi 4 poin ini yang akan kita bahas insya Allah pada pagi hari ini. Gitu ya, dan saya berharap mahasiswanya sudah siap untuk kuliah, sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi gitu ya, walaupun kita tatap maya seperti ini. Baik, untuk jenis-jenis pompa pada rumah tangga, paling tidak ada 3 jenis ya. Dari gambar ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah pompa hisap. Ya, pompa hisap ini berfungsi untuk menghisap air, ya. Misalkan kita ada sumber air, sumur gitu ya, maka tugasnya adalah dia menghisap air. Ya, suction pump, pompa hisap. Kemudian setelah air itu dihisap oleh pompa, ya, harus ada yang bertugas untuk mendorongnya ke toren atau ke tonden air, ya, ke tangki. Maka yang kedua adalah pompa dorong. Kemudian dari toren air ini, ya, pindah gambarnya ke sini, tampak sini, ya, ini sudah terisi airnya. Kemudian untuk menjaga tekanan air agar stabil, ya, maka biasanya ditambah pompa lagi. Meskipun nanti ada beberapa teknik tanpa menggunakan pompa booster, tekanan air yang kita terima bisa lebih baik. Gitu. Ini ada 3 jenis ya. Jadi ada 3 jenis pompa berdasarkan fungsinya. Jadi saya ulangi lagi, pompa hisap, kemudian pompa dorong, kemudian yang ketiga adalah pompa booster. Kemudian jenis pompa berdasarkan kedalaman sumur, ya. Di rumahnya mungkin ada sumur ya, entah itu sumur dangkal atau sumur dalam, ya. Ada jenis pompa untuk sumur dangkal biasanya, ya, pompa sumur dangkal. Sumur dangkal itu indikatornya kedalaman kurang dari 9 meter, ya, untuk pompa sumur dangkal. Atau yang kedua, pompa semi-jet. Semi-jet ini sama untuk pompa sumur dangkal, batasnya juga paling tidak 9 meter. Ya. Yang ketiga adalah jet pump. Ya. Ini untuk kedalaman yang lebih dari 9 meter. Apa bedanya semi-jet dan jet pump? Ya, kalau semi-jet dia hanya untuk menghisap. Hanya hisap saja. Ya, hanya menghisap. Tapi kalau jet pump selain menghisap, dia juga bisa mendorong. Ya, sehingga kalau kita perhatikan pompa jet pump biasanya ada 2 lubang ya. 2 lubang untuk menghisap, diameternya 1/4 inci, kemudian untuk mendorong 1 inci. Gitu. Jadi itu jenis-jenis pompa. Kemudian dalam teknis pemasangannya, ya ini saya sediakan ini gambar. Jadi ini sumur ya. Ini sumurnya nih misalkan. Ini air nih. Ya. Air di dalam sumur biasanya akan ada pipa untuk menghisap, kemudian di ujung sini ya ada penyaringnya ya, ada foot valve-nya supaya kotoran-kotoran tidak ikut masuk. Kemudian air dihisap melalui pompa ini yang tipe semi-jet, pompa semi-jet. Semi-jet, kemudian dihisap, naik ke atas. Nah ini gambar foot valve, penyaring.
valve penyaring supaya air yang masuk ke dalam pompa, air yang terhindar dari kotoran. Kemudian naik ke atas, ya. Ini tentu kalau lebih panjangnya lebih dari 4 meter ada fitting ya. Ada fitting, kalau dia berkelok-kelok ada keni atau elbow ya. Ini gambarnya saya simpel saja. Artinya lurus, tergantung dengan kondisi rumah tinggal atau bangunannya. Ya, disesuaikan saja, apalagi ini kalau ada belokan seperti ini, ya tentu butuh fitting. Ya, kemudian dia masuk ke dalam toren airnya. Ya, masuk ke dalam toren airnya. Ya, biasanya di dalam toren air ini ya ada float switch untuk mematikan pompa secara otomatis ketika air di dalam toren sudah penuh. Jadi sistemnya dia ada 2 pelampung yang ini nih, yang warna kuning. Ya. Ada 2 pelampung di sini. Nanti ketika sudah penuh kan pelampungnya naik, kemudian secara otomatis dia akan mematikan pompa. Nanti pompanya mati, gitu kan. Kemudian ya selanjutnya di bagian bawah ya, pipa terhubung kemudian masuk ke pemakaian kita, entah keran atau wastafel di rumah, begitu ya. Nah, ini umumnya seperti ini. Maka pompa tadi bertugas untuk menghisap ya, menghisap air yang ada di dalam sumur. Kemudian ada salah satu alternatif lain ya, alternatif lain untuk menjaga tekanan ya, tekanan air. Ingat kemarin saat di webinar oleh Rucika kemarin ya, pembicara berbicara mengenai tekanan. Tekanan air satuannya apa nih? Tekanan air. Ada yang tahu? Sempat dibahas tapi nggak detail oleh Pak Muhajir kemarin. Tekanan air satuannya apa? Tasya coba. Ada Tasya? Ini cuman Zoom-nya doang nih yang aktif, jangan-jangan. Halo Tasya, terdengar suara saya? Nah, ini nih salah satu kendala ya kalau PJJ seperti ini. Atau ada yang lain yang tahu tekanan air satuannya apa? PSI Pak, kalau nggak salah Pak. Iya, apa Nabil? PSI bukan Pak? HSI apa? Pak PSI. PSI. Oh, PSI. Oke, tekanan air yang saya maksud di sini satuannya adalah atmosfer ya. Ya, ATM. Nah, kalau kita perhatikan biasanya tinggi toren air di rumah kita ya rata-rata kan paling 4 meter ya. 4 meter. Ya, jadi ketika air yang masuk ke dalam pemakaian ke alat-alat plumbing, maka tekanan airnya ya kurang dari 1 ATM. Kenapa kurang dari 1 ATM? Karena 1 ATM itu setara dengan 10 meter ketinggian toren. Karena nggak mungkin ya toren kita dibuat menara sampai 10 meter. Ya, paling 4 meter gitu. Sehingga ketika masuk ke sini ya, kalau ini tadi tingginya hanya 4 meter, ya berarti tekanannya paling hanya sekitar 0,4 ATM. Kecil sekali. Ya. Nah, kemudian salah satu alternatif untuk mengatasi ini supaya tekanan air yang kita terima itu baik, ya. Contohnya seperti ini. Ini ada sumur, kemudian ini pompanya beda, ya. Beda sedikit lah. Di sini ada tabungnya. Ya. Ketika pipa dari pompa ya yang sebelah kiri hanya masuk ke toren air, maka salah satu alternatif yang sebelah kanan ini ada dua pipa, satu masuk ke toren air yang ini, ya ini masuk ke toren air, kemudian yang ini pipa yang kedua langsung ke pemakaian, langsung ke keran di sini, ya.
Maka setelah pompa ini terisi penuh, setelah air di dalam toren ini terisi penuh, ya, biasanya dia akan ada seperti sistem float switch tadi. Kalau ini dia biasanya menggunakan katup pelampung, float valve, ya. Supaya apa? Float valve ini hanya menutup katup, hanya menutup saja, menghentikan air masuk ke dalam toren. Karena kalau pakai float switch yang seperti tadi, air yang di dalam keran tidak akan menyala, gitu kan? Kalau yang ini kan otomatis mati. Kalau yang ini jangan sampai mati karena masih kita pakai airnya, ya. Maka tugas air di dalam toren ini hanya untuk cadangan. Ya, cadangan misalkan listrik mati atau air di dalam sumur habis, gitu ya. Apa kelebihan dari sistem ini? Maka sistem ini menjaga tekanan air untuk tetap berada pada 1 atm atau 1 atmosfer. Ya, padahal torennya cuma 4 meter, tapi kita menerima air setara dengan 10 meter. Gitu ya, karena 1 atm ya setara dengan 10 meter tinggi toren air. Gitu. Jadi di sini tentu nanti harus dipasang check valve ya, supaya apa? Supaya airnya, gimana kalau airnya mengalir ke sini, terus malah naik ke sini? Nanti air mengisi toren malah lewat bawah. Maka untuk mengatasi ini dipasang check valve. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya, dipasang check valve. Kalau dia mau dipasang vertikal pakai yang ini, check valve-nya, untuk menghindari tadi ya. Kan kita inginnya air yang ngisi toren lewat pipa ini, jangan sampai dia malah lewat menerobos masuk ke sini. Gitu. Ya. Kalau tidak dipasang check valve, bisa saja dia masuk ke atas sini, dia mengisi air dari bawah. Padahal yang kita inginkan, ya, air itu terisi dari atas. Ya, air itu terisi dari atas. Nah, kemudian kalau ini penuh, kalau air di dalam toren penuh, maka katup pelampung dia akan menutup sehingga air yang akan masuk ke toren tidak bisa, gitu ya, karena otomatis tertutup. Pompa masih berjalan, pompanya masih on. Kemudian apa yang terjadi kalau kita matikan keran atau tidak digunakan? Ya, maka yang terjadi tekanan akan masuk, meningkat, ya, ditangkap oleh si pompa. Ya, tekanan masuk, kemudian air juga tertahan. Lama-lama dia akan mengisi sebagian dari tabung. Tabung ini ya, ada tabung udara di sini. Nah ini saya pisahkan ya, memang ada yang terjual terpisah ya. Pompa yang ini juga kalau mau dipasang tabung bisa, beli sendiri, pasang sendiri. Tapi jet pump biasanya sudah otomatis ada tabung udara. Nah, ketika posisi mati, ya, valve tertutup, kemudian keran tertutup, berarti kan pompa masih nyala, dia sebagian terisi, air sebagian mengisi tabung udara, maka yang diterima tabung udara, ya, tekanan yang begitu kuat, ya, mungkin mencapai 0,2 mencapai 2 atm. Padahal pompa itu normalnya adalah 1 atm ya, 1 atmosfer. Sehingga dia akan menekan otomatis, ini namanya nih, ya, ada di bagian sini, ya, ini pressure switch, Nah, tekanan sampai 2 atm tadi karena semua ditutup akan mengaktifkan pressure switch sehingga pompanya otomatis mati. Ya, kita sering temui di rumah kita atau di rumah tetangga kita, pompa lagi jalan, tiba-tiba tok mati. Ya, karena apa? Pressure switch-nya jalan. Toren airnya sudah penuh, tidak dipakai lagi. Gitu. Kemudian kalau dihidupkan, misalkan kerannya kita buka, maka pelan-pelan air yang ada di dalam tabung ini turun, ya, turun, dia mengisi lagi ke keran, misalkan. Nah, pressure switch menangkap, oh tekanan dari 2 atm tadi mulai menurun nih. Ya, mulai turun, lama-lama turun. Nah, ketika tekanan air turun, pressure switch-nya kembali mengaktifkan lagi.
on lagi, sehingga pompanya bunyi lagi, aktif lagi. Nah, itu cara kerja dari sistem pompa. Ya. Apa yang terjadi misalkan tabung udaranya bocor atau nggak ada tabung udara? Nah, itu yang biasanya bunyi. Ya, tek, 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 tek gitu ya. Kadang-kadang gitu tuh di rumah atau di rumah tetangga. Ya, sehingga mengganggu ya. Mengganggu, pompanya selalu bunyi. Nah, itu biasanya ada kebocoran atau justru tabung udaranya tidak ada. Jadi, seperti ini. Ini yang lebih, yang alternatif kedua ini menjaga tekanan air yang kita terima ya sebesar 1 atm. Kemudian yang kedua, bagaimana melihat spesifikasi pompa. Ini kan pada tahu semua ya merek-merek pompa. Selain Sanyo, apa merek pompa yang lain? Siti Marlina coba, Shimizu. Terus apa lagi? Sania, coba Sania. Hitachi, Pak. Hitachi. Ya. Nah, beli pompa ini seperti beli laptop gitu. Ya. Beli pompa itu seperti beli laptop, ada spesifikasinya. Jangan sampai kita beli pompa dengan spesifikasi tinggi tapi ternyata sumurnya sumur dangkal gitu ya, atau daya di rumah kita nggak cukup. Nah, sama seperti beli laptop Core i7 generasi terbaru, tapi hanya untuk ngerjain tugas di Microsoft Office. Nah, kan sayang. Bisa, tapi kan sayang ya. Atau terlalu rendah. Ya, kita kedalaman sumur kita sampai 20 meter, tapi membeli pompa semi jet. Gitu. Nggak akan naik airnya. Nah, ini salah satu, ini bukan saya sales Sanyo ya, ini cuma contoh aja. Ini pompa Sanyo model PH137AC. Nah, kalau beli pompa, itu biasanya ada spesifikasi ditempel di sini. Nah, ini saya perbesar. Ya, ini saya perbesar. Nah, anak bangunan paling tidak juga harus ngerti listrik ya. Listrik karena kan kebutuhan rumah kita, kebutuhan bangunan pasti ada kaitannya dengan listrik. Ya pompa, kalau di bangunan tinggi ya lift, gitu ya, eskalator, kan itu ada kaitannya dengan listrik. Spesifikasi yang pertama, ya saya tulis di sini. Tertulis di bagian atas itu 220 volt, kemudian 50 Hz, gitu ya. Nah ini umum di Indonesia, ya mau pompa, mau kulkas ya, memang ini sudah disesuaikan dengan kondisi di negara kita. Tegangannya 220 volt, kemudian ampernya ya 50 Hz. 50 Hz. Ya, frekuensinya ya 50 Hz. Kecuali kalau beli pompa di luar negeri, pasti beda. Kemudian di sampingnya ada tulisan daya keluaran. Daya keluaran 125 watt. Kemudian ada arus masukan. Arus masukan. Kelihatan kan ya di lempengan sebelah kanan ini 1,55 ampere. Nah, ini kalau orang yang nggak paham, oh ini pompanya wattnya rendah nih, cuma 125 watt. Padahal ini adalah daya keluaran. Ya, daya keluaran ini. Coba sekarang, kalau kita mau pasang rice cooker, ya penanak nasi, itu berapa watt tuh satu rice cooker? Coba searching deh di Google. Rice cooker atau kulkas itu berapa watt? Lampu di rumah kita aja ada yang sampai 25 watt gitu kan? 35 sampai 60 watt, Pak. Itu apa tuh rice cooker? Iya, Pak. Nah, biasanya 60 watt tuh yang nggak hemat energi. 60 watt. Ya, kalau pompa 125 watt ini termasuk kecil, tapi ingat, ini daya keluaran yang kita butuhkan untuk melihat atau menyesuaikan dengan daya di rumah kita adalah daya masukan, inputnya. Karena daya keluaran adalah daya yang dikeluarkan ya untuk mengeluarkan air dari pompa. Padahal kan mesin itu menghisap. Ya, yang dibutuhkan adalah daya masukan.
Maka untuk melihat daya masukannya berapa, ya caranya ya ini, ya 125. Oh, sorry. Yang kita lihat adalah arus masukan. Ya, arus masukannya 1,55 ampere, maka 1,55 ampere ya itu dikali dengan 220 volt. Nah, ini yang tadi ya, yang di atas. Coba 220 kali 1,55 sehingga ketemu volt ampernya ya. Berapa Ri? Coba Ri. Dikali 220 kali 1. 341. 300? 41. 330-an, 341 ya? Oke. Biasanya diambil 80% ya karena ada daya buang. 80% 341 kali 0,8. 272,8. 273 lah ya. 273. Nah, sebenarnya daya masukannya sebesar ini, 273 watt. Ya, jangan tertipu dengan kata-kata daya keluaran. Oh, ini kecil nih, wattnya 125. Padahal ya ketika dipasang ini mencapai 273 watt. Nah, bandingkan lagi dengan peralatan elektronik di rumah kita. Jangan-jangan ketika dipasang pompa ini malah springnya malah putus gitu kan, malah jeglek, kalau orang kita bilangnya malah ngejeglek gitu ya. Nah, itu listriknya. Kemudian daya hisap, ada daya hisap ya. Nah, daya hisap nih, saya kalau nggak kelihatan ini ya, yang ini. Daya hisap HS maksimal 9 meter. HS itu singkatan dari head suction. Head suction itu hisap. Head itu ya bukan kepala maksudnya. Kalau yang kita katakan head pompa itu adalah ketinggiannya. Misalkan ini tanah ya. Ini tanahnya. Ini pompanya dipasang di sini gitu ya. Nah, head suction adalah kemampuan si pompa untuk menghisap ya dari permukaan tanah sampai ke permukaan sumur. Nah, jadi garis yang ini. Nah, ini kemampuan dia nih. Itu 9 meter ya. Kapasitas maksimalnya atau kemampuan daya hisap maksimalnya 9 meter dari permukaan tanah terhitung sampai permukaan sumurnya 9 meter. Ya, airnya ya nggak tahu ada di mana gitu. Kalau masih ada air di sini masih bisa gitu ya. Kemudian itu daya hisap atau head suction ya, ada tinggi aliran. Nah, yang ini di bawahnya. Tinggi aliran atau HT. Head total. Ya, head total itu adalah dari dasar sumur sampai atas, sampai toren kita. Ya, itu 27 meter. Ya, bukan dari permukaan tanah sampai toren, bukan. Head total dari paling bawah, dari dasar sumur sampai atas toren. Ya. Sinilah misalkan torennya ada di sini. Ya, itu 27 meter. Sehingga untuk mencari HD, ya tinggal dikurang ya. HD itu head discharge. Head discharge. Dorongnya ya. Ini kan sampai sini hisap. Ya, sampai setelah dihisap kan didorong gitu kan. Nah, jadi head discharge-nya ya 27 dikurang 9 gitu ya, 18 meter. Nah, ini kapasitas si pompa ini. Jadi head totalnya adalah 27 meter. Ya. Sampai sini paham? Paham? Oke. Kemudian di bawahnya ada kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal itu 30 liter, dikatakan 30 liter per menit. Nah, yang dimaksud dengan kapasitas maksimal, kalau antara si pompa, ya, ini tanah ya. Ya. Kalau tidak ada beda ketinggian antara hisap
dan pemakaian. Jadi seakan-akan seperti pompa booster. Ya, pompa booster itu kan, saya back dulu ke sini. Nah, ini pompa booster ya. Yang ini nih. Pompa booster itu kan nggak seperti pompa yang nomor 1. Dia harus menghisap, kerja keras ya, menghisap, kemudian baru mendorong. Kalau pompa booster, dia sudah menerima nih air dari dalam toren. Sehingga seakan-akan tidak ada beda ketinggian antara hisap dan dorongnya. Nah, gitu ya. Karena dia menerima air dari toren lagi. Kerjanya nggak berat, nggak menghisap. Ya. Tapi tinggal mengalirkan ke pemakaian, ke alat-alat plumbing gitu. Ini pompa booster nih. Ya, kalau nggak kelihatan di gambar bawahnya. Nah, yang ini nih. Ya, ini pompa booster. Ya, dia menerima air dari toren, tidak ada beda ketinggian antara ketika hisap dan dorongnya, karena memang dia tidak lagi menghisap kan. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan kapasitas maksimal. Kalau seakan-akan tidak ada beda ketinggian antara hisap dan dorongnya, maka maksimal dia bisa 30 liter per menit. Bayangkan 1 galon tempat kita minum aja, galon untuk dispenser itu kan 19 liter. Ya, artinya selama 1 menit kita bisa mengisi 2 galon. Nah, bayangkan, cepat benar gitu kan. Kecepatan airnya luar biasa kalau 1 menit bisa ngisi 2 galon. Padahal umumnya kita untuk mengisi 1 galon saja bisa butuh 2-3 menit gitu kan. Ini kapasitas maksimalnya 30 liter per menit. Gitu. Tapi dengan catatan tidak ada beda ketinggian. Padahal kenyataannya pasti ada beda ketinggian. Gitu. Kemudian pipa hisap. Pipa hisapnya 1 inci, ini tinggal diikuti saja. Ya. Pipa hisapnya harus dipasang 1 inci, kemudian kemarin juga dibahas mengenai standar pipa di Indonesia yang belum jelas. Ya, kenyataannya ketika diukur, ya diameternya tidak mencapai 25 mili. Ya, padahal tertulisnya 25 mili, yaitu beda karena standar ya. Kemudian suhu air maksimal 45 derajat Celcius. Ya, artinya ini pompa nggak boleh untuk air panas. Ya. Karena kalau air panas itu kan suhu airnya 60 sampai 80 derajat Celcius gitu. Nah, suhu air maksimal ya yang bisa dipakai menggunakan pompa ini maksimal 45 derajat. Kemudian berikutnya, nah, ada kapasitas minimum. Ya. Kalau tadi kapasitas maksimum, ini ada kapasitas minimum. Kapasitas minimum ya dalam kurung HT, head total 12 meter, kapasitasnya adalah 18 liter per menit. Nah, ini kadang-kadang ada permainan kata-kata di spesifikasi pompa. Di spesifikasi ini kalau kita lihat katalognya nanti di internet ada katalog pompa Sanyo, ya ada grafik di sini. Ya, cara membaca grafiknya begini. Oke, ini grafik X adalah discharge capacity ya kapasitasnya 30 di sini. Kemudian total head-nya 27. Ya. Oke, cara melihatnya, kalau kita ingin mendapatkan kapasitas 30 liter per menit, ya, maka jaraknya harus tidak ada beda ketinggian antara hisap dan dorong. Nah, head total yang tadi, yang di sini, kapasitas minimum head total 12 meter, maka kapasitasnya 18 liter per menit. 12 itu kan kurang lebih di sini ya. Ya, 12 meter di sini. Kemudian kita bisa melihat, maka sesuai grafik, nah di sini,
maka kapasitasnya akan menurun. Ya. Menjadi 18 liter per menit. Bagaimana kalau ternyata ya, kedalaman sumur kita misalkan hanya 2 meter. Oke, hanya 2 meter. Kemudian ini terus ke atas, ya, karena misalkan karena beberapa lantai gitu ya, ini sampai 20 meter. Ya. Belum tugas dia untuk mendorong nanti gitu kan. Jadi sudah total berapa nih? 20 sama 2 gitu kan. 20 sama 2, berarti 22 meter. Nah, kalau 22 meter, maka air yang keluar nanti akan sedikit sekali. Nih ya, 22 ya. Maka air yang keluar nanti, ini tinggal ke bawah, hanya tinggal 5 liter per menit. Gitu. Maka kalau kita maksimalkan head total 27 meter, head total 27 meter di sini, air yang keluar berapa? Ya hampir 0. Gitu. Jadi jangan sampai kita menghitung, oh antara permukaan sumur sampai toren kita misalkan 10 meter, berarti beli pompa yang head totalnya 10 meter. Jangan. Nanti air yang keluar, dia bisa masuk ke toren, nyampe gitu ya. Tapi nanti ketika keluar, ya, ketika keluar, air yang keluar hanya netes doang. Gitu. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa kapasitas minimum adalah 18 liter per menit. Sederhananya gini, misalkan kalian punya kos-kosan ya, kos-kosan 10 kamar. Kos-kosan 10 kamar. Biasanya pagi-pagi orang beraktivitas, mandi segala macam, berarti semua keran nyala gitu ya, semua keran nyala. Untuk kenyamanan, maka kapasitas air itu paling tidak 10 liter per menit. Kurang dari 10 liter itu mulai sedikit, mulai nggak nyaman kita gitu loh. Air mengalirnya nggak bisa nge-flush gitu loh kalau kita pakai shower jet. Padahal kita inginnya flush gitu kan, pakai shower jet, ya menyembur lah airnya. Nah, kalau ada kapasitas maksimum 30 liter per menit, mau dipakai di kos-kosan 10 kamar, ya, maka siap-siap penghuni kos-kosannya pasti protes. Karena setiap pagi air yang ngalir pasti kecil. Gitu. Jadi nggak pas pompa ini kalau dipakai untuk di kos-kosan dengan kapasitas 10 kamar. Gitu ya. Nah, kesimpulannya untuk membaca spesifikasi pompa, yang pertama adalah lihat head. Ya, head-nya, baik itu head daya hisapnya, head suction-nya, head discharge-nya, atau head totalnya. Karena disitulah kita bisa melihat berapa sih kemampuan pompa ini dalam menghisap atau mendorong air. Ya, ingat satuan head di sini adalah meter, jadi lebih mudah kita. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat head, lihat juga daya hisapnya. Maksud saya kapasitasnya. Kapasitas airnya ya. Berapa liter per menit gitu. Ya, acuannya ini. Kalau yang membuat kita nyaman adalah 10 liter per menit setiap pemakaian ya. Jadi kalau misalkan keran di kamar mandi luar nyala, keran di kamar mandi dalam nyala, masing-masing harus 10 liter per menit. Gitu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ya dayanya. Nah, karena ini disesuaikan dengan rumah kita masing-masing, daya listrik maksudnya. Ya, 3 poin ini yang penting ya. Untuk yang diameter pipa ya tinggal diikuti saja. Untuk yang suhu air ya jangan macam-macam gitu loh. Kalau pompa air dingin jangan untuk air panas gitu. Ya, itu untuk spesifikasi pompa. Kemudian ini secara teori.
Ya, kapasitas yang tadi yang dimaksud adalah debit, ya, atau jumlah cairan yang dialirkan setiap waktu tertentu. Kalau dalam perhitungan kalian bisa menggunakan liter per detik atau meter kubik per jam atau feet kubik per detik, tapi ternyata di spesifikasi pompa yang dipakai adalah liter per menit, sama aja gitu ya. Jadi kalau dihitungan pakai liter per detik ya tinggal disesuaikan ke liter per menit. Ya, itulah kapasitas atau debit pada pompa. Kemudian pengukurannya dengan menggunakan flow meter atau secara manual. Kalian misalkan ada galon ya, galon tadi, coba iseng-iseng diisi menggunakan air mentah aja ya di kamar mandi, diukur selama 1 menit dapatnya berapa liter tuh. Ya, atau kalau mau lebih detail, ya ada ukuran beras gitu ya. Kalau beli beras itu kan udah ada yang 1 liter atau yang 2 liter, dalam 1 menit dapatnya berapa. Nah, itulah kapasitas air di rumah kalian gitu. Kemudian ini rumus umum hitungan debit dan waktu, Q debit, satuannya liter per detik, meter kubik per jam ya, sama dengan ini. Kemudian waktunya bisa detik atau jam. Ya, kemudian volumenya ya liter atau meter kubik. Ya, jadi ini mudah lah secara teori. Kemudian pengukuran debit kalau kita hubungkan dengan kecepatan aliran dan diameter pipa ya dinyatakan sebagai berikut. Ini yang pernah di pertemuan awal-awal ya. Q sama dengan A kali V. V di sini adalah velocity, kecepatan aliran. Sehingga kalau penampang pipa itu bentuknya lingkaran, ya tinggal kita buat Q sama dengan V per 4 kali diameter kuadrat dikali V. Ya ini, jadi ada 2 rumus Q ya. Yang satu Q sama dengan V per T. V di sini adalah volume. Kemudian Q sama dengan A kali V. V kecil sih di sini. Ya, di sini V-nya adalah velocity. Jangan kebalik. Ya, satuannya sama-sama liter per menit atau liter per detik gitu. Nah, sebenarnya apa sih head itu? Ya, dari tadi kan kita ada bicara head ya. Head atau ketinggian merupakan istilah yang sering digunakan dalam pompa. Head dinyatakan dalam meter, ya. Yang dimaksud di sini adalah meter kolom air, bukan meter jarak yang biasanya kita ukur, tapi dalam hal ini adalah meter kolom air atau MKA, ya. Hubungan head dengan tekanan dinyatakan dalam P. P ini tekanan sama dengan rho dikali G dikali H. P-nya tekanan Pascal atau Newton per meter persegi. M-nya massa jenis ya, massa jenis air karena yang kita hisap dan dorong adalah air biasa, bukan minyak, bukan air yang macam-macam sehingga massa jenisnya mudah kita hitung ya. Kemudian percepatan gravitasi dan H di sini ya, ini jawaban dari sekolah dulu kenapa rho GH, H itu apa sih kepanjangannya? Itu kan ternyata H kepanjangan adalah head. Head H di situ ketinggian. Jadi bisa kita katakan kalau tadi P di situ atmosfer ya. Kenapa sih 1 atmosfer sama dengan 10 meter? 10 meter di sini head-nya ya. Ya, tinggal diikuti aja rumusnya. P rho kali G kali H. Ya, kalau di sini 1, massa jenis air 1, gravitasi dibulatkan 10. Ya, maka kan H sama dengan ya, head-nya bisa ketahuan ya berapa gitu ya. Ya, jadi 1 atmosfer ini kalau tentu ini diubah dulu menjadi atmosfer gitu ya. Kalau hanya 10 gitu, hanya 10 di sini nanti dapat satuannya Pascal 100 sekian ya, kemudian dikonversi ke ATM sehingga menjadi 1 ATM gitu. Ya. Nah, dalam menghitung head total ini rumusnya cukup banyak sebenarnya. Jadi kita satu-satu ya menghitung ada head tekanan. Ini saya ajarkan di mata kuliah fisika dasar, tapi setelah UTS mungkin kalian pernah dapatkan juga ya. Ada head tekanan, ada head kecepatan, ada head statik, ada head loss. Ya.
Kenapa harus masing-masing dihitung? Karena perjalanan air dari sumber air menuju ke toren, kemudian ke masing-masing pemakaian itu panjang ceritanya. Ya, pertama ada head tekanan. Ya, ada head tekanan, ada beda ketinggian ketika pipa itu menghisap dan ketika pipa itu mendorong. Ya, ada beda tekanan di situ, sehingga perlu dihitung berapa sih head tekanannya, ya, ketika dia discharge mendorong atau ketika dia suction menghisap. Selain itu, ya, ada beda kecepatan ketika dia menghisap dan ketika dia mendorong. Maka dibutuhkan menghitung head kecepatan. Kalau head static apa? Head static itu tinggal hitung beda tingginya aja. Misalkan ini sumur, ya, berapa sih kedalaman sumurnya, berapa sih ketinggian torennya, tinggal dihitung. Ini head static. Ya. Atau pengertian dari head total yang tadi, di spesifikasi pompa yang tadi. Kemudian terakhir ada head loss. Head loss ini kehilangan tekan. Ya, kehilangan tekan. Ya, dalam perjalanannya menuju toren air, ya, dia juga mengalami kehilangan tekan, ya, sehingga perlu dihitung. Nah, tapi pada pertemuan ini, pada mata kuliah plumbing, saya nggak lagi mengajarkan secara detail perhitungan menggunakan rumus-rumus ini, ya, karena ada rumus yang lebih cepat, gitu. Apalagi ketika nanti di lapangan, ya, harus cepat menentukan berapa head yang dibutuhkan, gitu, pompa yang jenis apa yang mau dibeli, gitu. Ya, cara cepat ini kan enak nih, cara cepat menentukan head total. Ya, data yang kita butuhkan adalah jarak vertikal. Jarak vertikal yang saya maksud seperti head static tadi, berapa jaraknya dalam satuan meter. Yang kedua adalah jarak horizontal. Jarak horizontal. Ya, tinggal dihitung dia setelah masuk toren. Mesti kan ada dia kemana dulu gitu ya. Nanti di gambar setelahnya ada contohnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah belokan. Jumlah belokan. Nah, mudah ya. Vertikal, horizontal, sama belokan. Ada berapa buah, ada berapa kali dia berbelok. Ya. Jarak vertikal, datanya langsung saja kita pakai berapa sekian meter gitu ya. Untuk jarak horizontal, ya, itu dibagi 10. Ya, ini nanti dibagi 10. Misalkan ada 100 meter, ada 100 meter, ini dibagi 10 ya. Maka yang kita pakai adalah cukup 10 meter. Karena setiap 10 meter jarak horizontal itu setara dengan, ya, 1 meter untuk head meternya. Ya, intinya dibagi 10 ya. Kalau ada jarak horizontal 100 meter, itu dibagi 10, maka yang kita pakai adalah 10 meter. Kemudian jumlah belokan, misalkan ada 6 kali belokan, maka dikali setengah ya, atau dibagi 2. Nanti tinggal dijumlah berapa meter. Oke, contoh soal. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, contoh soalnya ada gedung 23 lantai. Ini saya ambil dari tugas besarnya mahasiswa ITS kalau nggak salah. Semua yang vertikal kita hitung. Ya, mulai dari sini ya. Mulai dia masuk ke groundwater tank. Ya, dari permukaan air ke bawah, di sini ada 0,7. Kemudian dari permukaan air sampai ke atas ada 1,3. Ya, ini enggak untuk horizontal. Kemudian tinggi bangunan 69. Ya. Kemudian di sini pipa yang menuju roof tank nih, ya, ada 2,8. Ya, kemudian
dari atas roof tank menuju permukaan air ada 0,5, ini satuannya meter semua. Kemudian dari permukaan air ke bawah roof tank ada 0,4. Nah, ini coba dihitung nih. 74,7 Pak. 74,7. 74,7 meter. Ya, 74,7 ya. Kemudian jarak horizontal. Horizontal. Ada 3, ada 5 ya. 3, kemudian 5. Kemudian ini ya, 10. 10. Kemudian ini 1 ya. 19 Pak. 19. Ya, 19 meter. Kemudian dibagi dengan 10 ya. 10. Iya, Pak. 1,9. Kemudian yang ketiga, belokan. Belokannya ada berapa? 1, 2, gitu kan? 3, 4, 5, sama ini 6 ya? 6 ya, Pak. 6 kali setengah. Nah, ini tinggal ditambah nih, 74,7. Kemudian ditambah 1,9, ditambah 3 ya. Nah, 79,6 Pak. 79,6. berapa? 79,6. 79,6. Kita akan bandingkan cara cepat ini dengan cara analitis sesuai dengan rumus yang banyak tadi. Ya, kita coba lihat. Nah, ini ada perhitungannya. Ya, perhitungan cara analitis bahwa dihitung betul-betul head kecepatan, kemudian dihitung head loss-nya ya. Ini contoh perhitungan. Gedungnya sama 23 lantai dengan panjang pipa vertikal dan horizontalnya sama. Ini perhitungan yang benarnya ya. Jadi lumayan cukup panjang sampai didapat kesimpulan bahwa head pompa yang dibutuhkan adalah 78,5897 meter. Bandingkan ya, ini hasilnya 78, kemudian hasil perhitungan kita adalah 79,6. Jadi tidak terlalu jauh bedanya ya, bahkan hasil perhitungan kita lebih safe karena 79,6. Ya, sedangkan hasil analisisnya 78 gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk di lapangan ketika nanti kalian perlukan menghitung berapa sih head pompa yang dibutuhkan, tidak perlu panjang-panjang, caranya cukup 3 ini saja gitu. Oke, kemudian ini kita akan menentukan, ini kan jenis-jenis pompa ya. Ini merek Shimizu, Ya, ada PC 165 bit, PC 250 bit gitu ya. Nah, misal sumur kita 20 meter. Maka yang pertama kita lihat yang mana nih? Dari data ini kalau sumur kita kedalamannya 20 meter, dari pilihan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tipe, mana yang kita pilih? Terus. Ya, tinggal kita lihat hisapnya, daya hisapnya. Ya, ini hisap ya. Berarti jangan kurang dari 20 meter gitu kan. Berarti bisa yang ini nih. Kecuali yang ini nggak bisa, cuma 15 meter. Nah, gitu kan. Setelah dilihat dari hisapnya, apalagi tadi, berikutnya apa? Kapasitas ya. Kapasitas yang kita inginkan berapa? Oke, misalkan kita belum tahu deh. Ya, karena ini cukup beragam. Ini maksimal 25 liter per menit, ini 30, 31, ya. Semua beragam. Kecuali yang ini udah kita eliminasi. Atau berikutnya kita sesuaikan dengan daya di rumah kita, power inputnya. Ya.
Jadi daya masukan ya, kalau yang ini udah nggak usah dilihat karena daya keluaran. Untuk daya masukan kita kan inginnya yang hemat energi. Ya. Dari 6 ini, mana nih yang paling hemat? Ini 600, ini 600, ini 640, ini sampai 1200 watt. Maka yang lebih hemat energi dibandingkan 6 tadi, ini ya, 580 watt. Ada PC267 dan PC268. Yang satu nggak ada tabung, yang satu pakai tabung. Nah, kalau diperbesar ini nih. Ini nanti bisa dicek. Sama terakhir, tadi saya belum sampaikan, ya untuk memilih pompa ya sesuaikan budget ya. Setelah 3 poin tadi, head, kapasitas, kemudian daya, yang keempat budget gitu. Ini bisa dicek harganya berapa. Nah, tipe yang 267, ini yang tipe 267 ya. Kemudian ini tipe yang 268. Bedanya apa? Kalau ini nggak otomatis. Kenapa? Karena nggak ada pressure switch-nya, nggak ada tabungnya. Ya, ini tidak otomatis. Jadi kita matiinnya manual. Nah, kalau yang ini otomatis. Gitu ya. Karena ada tabung udara, kemudian ada pressure switch yang tadi saya ceritakan. Gitu. Nah, kemudian ini yang pompa semi jet. Semi jet. Ya, bedanya apa sih semi jet dengan jet pump tadi ya? Kalau semi jet dia hanya untuk menghisap. Kemudian dia hanya ada satu pipa ya. Ketika dia nah ini hanya ada satu yang menghubungkan ke sumur. Kalau jet pump dia ada 2. Ini yang semi jet, kita perhatikan daya hisapnya ya hanya sampai 11 meter gitu ya. Daya hisapnya hanya 11 meter. Nah, sekarang kalau kita mau melihat bandingkan antara semi jet dengan jet pump. Ya. Misalkan kita mau membandingkan yang sama-sama dayanya seimbang gitu loh. Yang sama-sama dayanya seimbang. Berarti kan kita lihat daya input ya. Ada yang menyebut daya input, ada yang menyebut power input. Ya, yang kurang lebih sama kan tipe yang ini, yang 640 sama yang 680. Ya. Yang jet 250 bit sama yang PC 375 bit. Ya. Kalau kedalaman sumur kita sumur dalam tadi ya sampai 20 meter, maka jangan pilih yang ini. Karena dia hanya bisa 11 meter. Ya. Udah hanya 11 meter, dayanya lebih tinggi lagi ya, 680. Ya, jet pump kita ya untuk sumur kita yang 20 meter ini masih bisa. Karena apa? Hisapnya sampai 40 meter. Ya, daya hisapnya sampai 40 meter. Kemudian dilihat dari kapasitasnya, ternyata ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan pompa jet pump kita dayanya lebih rendah, artinya lebih hemat energi, tapi kapasitasnya ya maksimal 25 liter per menit ya. Kapasitasnya 25 liter per menit. Artinya paling tidak ini hanya untuk kalau kos-kosan atau kalau rumah tinggal ya nyamannya hanya untuk 2 kamar lah, maksimal 3. Itu juga udah kalau 3 udah nggak nyaman. Ya. Kalau yang semi jet ini kapasitasnya ke bawah, nggak kelihatan ya. Ada nggak di sini kapasitasnya? Oh ini. Yang semi jet sampai 50 liter. Nah, gitu kan? Justru lebih unggul di semi jet untuk kapasitas. Gitu. Ya. Nah, itu kelebihan kekurangan pompa semi jet dan pompa jet ya, jet pump. Nah, itu saja materi kita hari ini. Ya. Dan pas udah jam 9 lewat, tapi kalau misalkan ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan.
Ini belum berencana membangun rumah kalian? Nantilah kalau udah lulus ya, udah sukses, sudah berencana berumah tangga ya, pasti nanti pengen bikin rumah, pengen kalau mau bikin rumah harus dipikirkan ketersediaan airnya gitu kan. Oke, cukup kali ya, karena sudah jam 9 lewat. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan di grup WA. Dan tugasnya adalah membuat denah. Jadi buat denah masing-masing. Ya. Kalau yang di rumahnya sudah ada sumur, tanya kedalaman sumurnya berapa meter gitu ya. Tanya orang tua kalian kedalaman sumurnya berapa meter. Kemudian posisi torennya sesuaikan. Oke. Kalau yang rumahnya belum ada sumur ya didesain saja, rencana sumur akan ada di sini, toren ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian baru tentukan, kalian boleh pakai merek apa saja lah, ada Sanyo, ada Shimizu, ya. Katalognya bisa searching di internet, ya. Kemudian pilih jenis pompa mana yang akan dibeli, gitu ya, dengan analisis yang seperti tadi, kedalaman sumurnya berapa, sesuaikan pompa daya hisapnya berapa meter, ya, kemudian sesuaikan juga daya listrik di rumah kalian dan kapasitas yang diinginkan, ya, kapasitas yang diinginkan. Ingat kenyamanannya 10 liter per menit, ya, setiap pemakaian. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan ya di grup WA. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.